Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatannya. Baiklah, pada kali ini bapak akan menjelaskan pembelajaran pendidikan Quran dan hadis melalui media ini, yang mana sebelumnya kita sudah melaksanakan pembelajaran Quran dan hadis, dan kali ini kita akan melanjutkan, yaitunya dengan materi tanda baca wakaf dan wasal. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang akan kita bahas yang pertama, tanda baca wakaf. Nah, apa itu tanda baca wakaf? Tanda baca wakaf adalah tanda untuk menghentikan bacaan pada kalimat atau akhir kalimat dalam Al-Quran. Seperti ketika kita ada rambu-rambu dalam berkendaraan, ada berhenti, ada tidak boleh berhenti, dan wajib berhenti. Itulah seperti itu juga kita dalam membaca Al-Quran. Maka yang pertama akan kita bahas yaitunya wakaf lazim yang ditandakan dengan huruf mim, yaitunya tanda baca yang wajib kita untuk berhenti pada ketika kita bertemu dengan huruf tersebut. Seperti contoh yang ada di buku, yaitunya ghullat aidihim walu'inu bima qalu. Jadi kita ketika berhenti bertemu dengan huruf mim yang ada di atas, berarti kita wajib berhenti di situ. Untuk lebih pahamnya, marilah kita lihat salah satu surah Al-Mulk ayat 19, yaitunya Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbirn. Jadi tidak boleh kita melanjutkan Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Maka artinya akan berbeda. Jadi kita wajib berhenti pada wa yaqbidn. Baiklah, berikutnya kita akan lanjutkan yang kedua, wakaf mutlak yang ditandakan dengan huruf ta. Apa itu wakaf mutlak? Yaitunya apabila saat membaca Al-Quran kita menemukan tanda ta, maka bacaan harus dihentikan. Ini sih tidak jauh berbeda dengan huruf mim tadi, yaitunya wakaf lazim. Namun wakaf mutlak ini jarang kita temukan pada Al-Quran. Namun kalau wakaf lazim itu sering kita temukan pada Al-Quran. Nah, apa contohnya di sini? Kita bisa lihat contohnya an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Maka kita harus berhenti situ. Berikutnya kita akan lanjutkan yang ketiga, yaitunya wakaf jaiz yang ditandakan dengan huruf jim, yaitu apabila menemukan tanda jim menunjukkan bahwa bacaan boleh berhenti dan boleh juga diteruskan. Maka seandainya kita membaca pada Al-Quran bertemu dengan tanda jim di sini, yaitunya jaiz, boleh berhenti dan boleh lanjut. Nah, ini terserah bagi kita, boleh kita lanjutkan atau kita berhenti di situ. Contohnya di sini kita bisa lihat wa minhum may yastami'u ilaik. Jadi boleh kita lanjut atau kita berhenti pada tanda baca tersebut. Agar lebih mengerti, baiklah kita lihat contoh pada surah Al-Mulk ayat 11, yaitunya fa'tarafu bidzambihim. Boleh situ berhenti atau kita ingin lanjut kalau seandainya nafas kita panjang. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Nah, di sini boleh kita lanjut atau kita meneruskan bacaan kita. Jadi kedua-duanya boleh. Berikutnya kita akan lanjutkan yang keempat, wakaf mujawwaz yang ditandakan dengan huruf zain. Tanda yang keempat yaitunya tanda wakaf atau tanda berhenti yang dikatakan dengan mujawwaz. Ini boleh berhenti dan lanjut lebih baik sebenarnya. Nah, namun ini tanda baca mujawwaz ini jarang kita temukan juga di Al-Quran. Contoh di sini kita bisa lihat yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Jadi di sini kita berhenti boleh dan lanjut itu juga lebih bagus kita laksanakan. Berikutnya kita lanjutkan yang kelima, wakaf murakhas yang ditandai dengan huruf shad.
yaitunya apabila kita menemukan tanda shad baik di tengah atau di ujung ayat menunjukkan tempat berhenti bagi yang memerlukan. Nah, di sini kita lihat contohnya. Sebenarnya contohnya bukan berkaitan dengan waqaf murakhas, dan ini merupakan tanda wasal aula. Nah, tapi kita coba baca lihat. Dan tanda waqaf murakhas ini jarang pula kita temui pada bacaan Al-Quran. Yang keenam adalah waqaf aula. Waqaf aula adalah waqaf yang berhenti lebih utama padanya, namun jika lanjut juga dibolehkan. Sekiranya kita ingin berhenti itu lebih utama, maka ketika kita bertemu dengan waqaf aula yang ditandakan atau dilambangkan dengan huruf qaf dan lam, maka itu lebih baik kita berhenti pada tanda tersebut. Contohnya yaitunya bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Maka ketika kita bertemu dengan huruf atau tanda waqaf al-aula yang tandanya qaf dan lam, maka itu lebih baik atau lebih utama berhenti pada tanda tersebut daripada kita lanjutkan. Agar lebih mengerti, marilah kita lihat contoh berikutnya, yang mana kita dapat melihatnya dalam surah Al-Mulk ayat ketiga, yaitunya Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Itu yang pertama, kita boleh berhenti itu lebih baik. Namun sekiranya kita ingin lanjut, itu tidak apa-apa. Namun kalau penilaiannya, itu kalau kita berhenti akan menjadi lebih baik daripada kita lanjut. Dan di sini contohnya juga ada dua yang pada ayat ini juga, yaitunya man tara fi khalqir rahmani min tafawut. Okelah, berikutnya kita lanjutkan yang ketujuh, yaitunya qila alaihi waqaf yang ditandakan dengan huruf qaf. Apa itu qila alaihil waqaf? Yaitu apabila terdapat tanda qaf yang tempat tersebut boleh berhenti dan boleh lanjut. Namun pada ayat berikut itu jarang kita lihat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum tajwid ini atau hukum berhenti ini. Maka dapat kita lihat contohnya di sini, yaitunya Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ini merupakan surah Al-Baqarah, dan kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah itu di Quran yang kita punya mungkin tidak ada yang hukum qila alaihi waqaf ini. Mungkin di Quran lain juga ada. Nah, maka kita cukup mempelajari ini dan mengetahui ini agar kita lebih bisa memahami Al-Quran ini. Yang terakhir yaitunya hukum tanda waqaf, yaitunya mu'annaqah yang dilambangkan dengan titik 3. 2.3 biasanya kita dapat melihat pada Al-Quran. Ini juga sering kita lihat dalam Al-Quran. Apa itu mu'annaqah? Mu'annaqah adalah kita hanya boleh berhenti pada salah satu tanda titik 3 ini, tetapi tidak boleh berhenti pada keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya jikalau kita membaca Al-Quran, kita menemukan yaitunya tanda titik 3 ini, kita hanya boleh berhenti yang pertama atau yang kedua saja. Apabila kita berhenti kepada keduanya, itu tidak boleh. Nah, maka hanya boleh berhenti hanya pada titik 3 yang pertama atau titik 3 yang kedua. Contohnya seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kita berhenti pada titik 3 yang kedua. Jikalau kita ingin berhenti yang pertama, Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Namun tidak boleh berhenti pada kedua tanda seperti Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh berhenti pada kedua tanda, hanya boleh pada satu
tanda yang pertama atau yang kedua. Nah, inilah materi kita berkenaan dengan tanda wakaf atau tanda berhenti pada bacaan Al-Quran. Jikalau anak-anak Bapak ada yang masih ragu, bisa bertanya sama Bapak lewat komentar nantinya. Dan kita lanjutkan berikutnya, tanda baca wasal. Apa yang dikatakan dengan tanda baca wasal? Tanda baca wasal adalah menyambung kalimat atau melanjutkan pada kalimat berikutnya pada baca Al-Quran. Nah, wasal ini tidak boleh kita berhenti. Maka kita akan jelaskan berikutnya. Yang pertama adalah wasal aula atau al-waslu aula yang dilambangkan dengan huruf shad dan lam. Nah, apa itu al-wasal aula? Wasal aula atau al-waslu aula adalah diteruskan lebih utama daripada kita berhenti pada bacaan Al-Quran. Nah, jikalau kita lanjutkan bacaannya, itu maka akan lebih baik dalam artinya. Dan jikalau kita ikut dalam perlombaan, maka kita akan mendapatkan nilai. Namun jikalau kita berhenti, itu tidak apa-apa. Maka lebih baik kita lanjut daripada kita berhenti. Itu yang dikatakan dengan al-waslu aula. Maka kita akan lihat contohnya. Bisuratim mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Jadi kita berhenti di situ. Namun jikalau kita mengaji, suara kita atau nafas kita pendek, maka kalau terpaksa berhenti, kita boleh berhenti di situ. Contoh, kita baca Quran surat Al-Baqarah yang tadi dari ayat pertama. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Jadi seandainya nafas kita sampai situ, boleh berhenti. Namun lebih baik jikalau seandainya kita lanjutkan bacaannya sampai yang tadi. Baiklah, materi yang terakhir pada tanda baca wasal, yaitunya tentang yang kedua, adamul waqaf yang dilambangkan dengan huruf lam alif. Apa itu adamul waqaf? Adamul waqaf adalah tidak boleh berhenti pada tanda yang kita lihat, yaitunya lam alif ini. Jikalau kita berhenti, itu bolehnya hanya pada akhir ayat. Nah, jadi adamul waqaf ini itu dilarang untuk berhenti pada tanda baca Al-Quran. Contohnya di sini bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 10, yaitunya di sini ada dua tanda. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kita tidak boleh berhenti pada tanda maradum yang ada pada tanda lam alif tadi. Yang kedua, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kita juga tidak boleh berhenti walahum adzabun alim atau fi qulubihim marad. Maka kita harus melanjutkan dan tidak ada berhenti atau wakaf pada tanda yang ada kita pelajari ini, atau dikatakan dengan adamul waqaf. Oke, anak-anak semuanya, semoga semuanya dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga amalan ibadah yang diterima oleh Allah. Dan juga yang terpenting, ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya anak-anak Bapak semuanya. Oke, anak-anak Bapak semuanya, pada kali ini setelah kita membahas ini semua, silakan anak-anak Bapak coba untuk menerapkan yaitunya yang sudah kita pelajari dari wakaf dan tanda wasal. Yaitunya coba lanjutkan untuk mencari atau latihan pada halaman 81. Terima kasih. Kalau ada salah dan janggalnya,
Bapak minta maaf. Semua yang benar itu datangnya dari Allah, dan salah itu dan khilaf itu datangnya dari Bapak. Sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya semuanya ya. I miss you.